Melihat planet budidaya biru, akal ilahi Situnan menyebar ke depan. Kultivasi Nirvana Cleanser Situnan membuat akal ilahinya sangat tajam. Saat dia menyapu planet ini, seluruh planet bergetar. Suara gemuruh datang dari tanah dan langit berubah warna. 3 Chen bersaudara berkultivasi, mereka tiba-tiba membuka mata dan mengungkapkan ekspresi suram. Ketiganya menghilang pada saat yang sama, dan saat mereka muncul, mereka berada di udara. Namun akal ilahi ini terlalu kuat. Saat mereka bertiga muncul, mereka harus mundur ribuan kaki dan menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menahan diri agar bisa berdiri tegak. Bocah kepala besar dan Leiji juga merasakan akal ilahi yang kuat ini. Tingkat kultivasi Leiji tidak cukup tinggi, jadi dia langsung batuk darah. Namun dia tidak takut sama sekali tetapi malah merasa suram. Bocah kepala besar menolak dampak dari akal ilahi dan tiba di sebelah istana Wanglin. Dia melindungi istana Wanglin bersama dengan Teasan. Adapun para kultivator junior, mereka semua sangat pucat. Mereka yang terluka ringan batuk darah, dan mereka yang sangat terpengaruh pingsan. Hanya orang-orang seperti Zhao Sui dan Ling Er yang memiliki harta perlindungan dari 3 Chen bersaudara yang nyaris tidak bisa bertahan. Akal ilahi yang sangat arogan menyebar di seluruh istana Wanglin. Namun Wanglin memurnikan mayat wanita dan telah mencapai saat yang paling kritis. Akal ilahi Wanglin hampir sepenuhnya terhubung ke mayat wanita. Kecuali tingkat kultivasi seseorang jauh lebih tinggi, mereka hanya akan melihat mayat wanita. Setelah itu, mayat wanita juga berada di tahap Nirvana Cleanser. Akal ilahi berhenti sejenak dan kemudian disapu. Di kejauhan, mata Master Angin bersinar dan kemudian dia mengerutkan kening. Saat akal ilahi menyebar, matanya mengungkapkan cahaya gelap dan dia membentuk segel dan menunjuk ke depan. Akal ilahi berkumpul seperti pusaran air saat itu tertawa dan mundur. Suasana hatiku ini cukup bagus, jadi aku akan memberimu kesempatan. Serahkan wanita dengan akar roh air dan gadis kecil bernama Zhao Sui. Aku benar-benar tidak menganggap kalian berdua kultivator Nirvana Cleanser yang setengah mati sebagai ancaman. Suara kasar ini bergemuruh di planet roh air seperti guntur. Dengan cepat mencapai setiap bagian dari planet. Suara ini berisi mantra dan kultivasi Nirvana Cleanser Situnan. Hanya mendengarkannya menyebabkan 3 Chen bersaudara batuk darah dan mundur sekali lagi. Ekspresi Master Yi Chen ganas saat dia berteriak, aktifkan formasi perlindungan planet. Begitu dia selesai, dia menyentuh tasnya dan token hitam terbang keluar. Pada saat yang sama, Master Yixing dan Master Yilong dengan cepat mengeluarkan token hitam dari tas mereka. Mereka bertiga mengangkat token hampir bersamaan. Salah satu token runtuh dan berubah menjadi riak hitam yang dengan cepat menyebar. Hanya sesaat, itu mengelilingi seluruh planet. Sama seperti token pertama yang hancur, 2 token yang tersisa juga hancur. Lalu 2 riak lagi menyebar ke seluruh planet. Pada saat ini ada 3 lapisan riak hitam yang menjaga ketat planet roh air. Wajah Tuan Yi Chen pucat. Dia tidak percaya bahwa ketiga lapisan ini dapat melawan musuh, tetapi dia tidak panik. Dia menyeringai di dalam hatinya. Dengan saudara Wang di sini, aku ingin melihat bagaimana kamu akan menggertak planet roh air. Oh, saat Situnan melihat 3 lapisan cahaya dingin melintas di matanya. Saat akal ilahinya menyebar ke seluruh planet, ia memperhatikan 2 kultivator Nirvana Cleanser tahap awal. Kedua kultivator ini terluka parah, tetapi bahkan jika tidak, Situnan tidak akan peduli. Dia tertawa dan kemudian menghilang dari tempatnya. Dia muncul di luar planet roh air. Menolak itu bagus. Semakin kau menolak, semakin bersemangat aku. Sialan, kali ini aku mendapatkan tungku selir untuk adikku, bukan untuk diriku sendiri. Kefanaan, berdiri di sisiku. Mata Situnan mengungkapkan cahaya aneh saat dia mendekat di planet. Lalu dia menunjuk ke depan. Penghancuran. Sebuah pusaran muncul di jari Situnan, dan suara ledakan bisa terdengar dari dalam pusaran itu. Energi asal yang tak berujung terkondensasi dalam pusaran, menyebabkannya berputar lebih cepat. Pada akhirnya, itu tampak seperti tidak bergerak, tetapi kecepatan putarannya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Terakhir kali aku pergi ke pelatihan tertutup, aku memperbaiki jari maut, jari iblis, dan jari neraka. Selain itu, aku juga meningkatkan teknik 3 jari terakhir. Aku bisa menghancurkan formasi perlindungan planet ini hanya dalam beberapa saat saja. Mata Situnan berbinar saat dia tanpa ampun menunjuk ke depan. Pusaran itu dengan cepat terbang menuju formasi di sekitar planet. Itu mendekat dalam sekejap dan menabrak lapisan pertama. Suara gemetar menggema saat pusaran dan cahaya hitam bertabrakan. Gelombang kejut menyebar dengan keras, mendorong semua orang menjauh. Situnan tidak terpengaruh, tetapi semua kultivator wanita di belakangnya mundur. Lapisan pertama riak hitam bergetar dengan cepat dan meledak.
Kemudian badai besar terjadi, dan itu mendarat di lapisan kedua. Tepat pada saat ini, Situnan menunjuk sekali lagi dan berteriak. Satu jari menunjuk langit dan bumi, alam semesta dibungkam. Dengan ujung jarinya, pusaran yang lebih besar muncul dan energi asal di dunia berkumpul. Seolah-olah pusaran itu telah menjadi lubang hitam yang bisa menyerap semua kekuatan di dunia. Dalam sekejap, pusaran itu selebar 100 kaki. Saat ia berputar dengan cepat, petir melengkung di dalamnya, menciptakan suara ledakan. Mata Situnan mengungkapkan cahaya misterius saat dia berteriak. Pemusnahan berubah. Setelah dia berbicara, ledakan dari dalam pusaran mencapai batas dan petir di dalam melengkung lebih keras. Namun semua ini bersifat sekunder. Bagian terpenting adalah bahwa energi asal di dalam pusaran mengalami perubahan yang mengejutkan. Kultivator Nirvana Cleanser dapat menyerap energi asal dari dunia dan menanamkannya ke dalam mantra mereka. Akibatnya, serangan mereka jauh lebih kuat daripada serangan kultivator Nirvana Scryer. Namun ini dapat dianggap sebagai metode terendah menggunakan energi asal. Itu sangat sederhana, itu hanya menyerap dan mengembun. Namun jika kamu memahami hukum, maka kamu bisa menggunakan perubahan sebagai tambahan untuk menyerap dan memadatkan. Perubahan yang disebut adalah perubahan kualitatif dengan menyerap energi asal dan kemudian mengompresnya berulang kali, hingga berubah menjadi kekuatan misterius yang oleh kultivator Nirvana Cleanser disebut sebagai kekuatan hukum. Sebenarnya, mantra buatan Wang Lin adalah milik kekuatan hukum. Kekuatan hukum adalah sesuatu yang jarang terjadi pada kultivator Nirvana Cleanser, apalagi kultivator Nirvana Scryer. Inilah sebabnya mengapa Master Angin sangat terkejut. Teriak Situnan saat pusaran 100 kaki di depannya menekan sampai hanya seukuran tangannya. Kemudian ia terbang langsung di formasi perlindungan planet. Hancurkan! Situnan melangkah maju menuju pusaran. Pusaran itu begitu cepat sehingga langsung tertutup. Saat pusaran ditutup, lapisan kedua bergetar hebat. Saat pusaran menyentuhnya, lapisan kedua memutar dengan pusaran dan diserap oleh pusaran tanpa perlawanan. Pusaran itu tidak berhenti dan langsung mendarat di lapisan terakhir riak hitam. Saat menyentuh lapisan terakhir dari riak hitam, lapisan itu runtuh. 3 lapisan formasi perlindungan planet hancur seperti ini. Pusaran itu mengarah ke planet roh air. Sambil mengeluarkan tawa arogan, Situnan berteriak, "Aku ini di sini mencari selir untuk adikku. Aku akan menghancurkan siapapun yang berani menghentikanku." Saat Situnan dan pusaran muncul di atas planet air roh, 3 Chen bersaudara batuk darah sekali lagi. Formasi perlindungan planet berkaitan dengan mereka, sehingga mereka mundur. Di belakang Situnan, para kultivator wanita dari Istana Merah Muda dengan cepat mengikuti dan memenuhi langit. Aroma yang mereka berikan cukup untuk memabukkan orang. Pria parubaya berpakaian biru juga tiba. Dia dengan penuh semangat melihat 3 Chen bersaudara dan berpikir, bahkan kalian 3 orang tua dapat memiliki hari seperti ini. Ekspresi Master Yi Chen suram saat dia menatap Situnan dan berteriak, "Rekan kultivator memiliki kultivasi yang luar biasa, aku pikir kamu bukan siapa-siapa." Situnan melotot dan tertawa. "Aku Situnan. Rekan kultivator situ memiliki kultivasi yang luar biasa. Jadi mengapa memaksa kami bertiga? Selain itu, Ling Er dan Zhao Sui hanyalah junior. Jadi tolong biarkan mereka pergi. Kami Chen bersaudara akan menebus kesalahan." Melihat 3 Chen bersaudara, Situnan menggelengkan kepalanya. "Aku punya banyak wanita. Jadi aku tidak peduli dengan juniormu. Namun saudara lelakiku ini masih sangat muda. Ayo lihat, hanya sekitar 1000 tahun, jadi masih sangat muda. Yakinlah, saudara laki-lakiku sangat tampan, dan kedua juniormu mungkin tidak akan menyukai kemewahan saudaraku. Jangan buang waktuku. Bawa mereka keluar, kalau tidak aku akan membunuh kalian semua dan membawa mereka pergi. Senior, Zhao Sui bisa pergi bersamamu, tapi tolong lepaskan adik juniorku." Di kejauhan, 2 sinar cahaya tiba dan mengungkapkan diri mereka sebagai 2 wanita. Salah satunya adalah Zhao Sui dan di sampingnya adalah Ling Er, yang benar-benar tenang. Situnan menyipitkan matanya saat tatapannya menyapu Zhao Sui, dan dia memujinya dalam hatinya. Seperti yang dikatakan rumor, gadis ini, Zhao Sui, cantik dan bahan yang bagus untuk selir. Dia kemudian menatap Ling Er di sebelah Zhao Sui, dan matanya menunjukkan cahaya yang aneh. Dia memang memiliki akar roh air. Zhao Sui bahkan tidak melirik pria parubaya di sebelah Situnan. Ekspresi dingin dan arogannya jelas. Situnan terlalu malas untuk peduli dengan kata-kata Zhao Sui. Dengan gelombang lengan bajunya, embusan angin segera menangkap Zhao Sui dan Ling Er. Dia dengan angkuh berkata, "Aku mengambil mereka berdua." Melihat planet budidaya biru, akal ilahi Situnan menyebar ke depan. Kultivasi Nirvana Cleanser Situnan membuat akal ilahinya sangat tajam.
Saat dia menyapu planet ini, seluruh planet bergetar. Suara gemuruh datang dari tanah dan langit berubah warna. 3 Chen bersaudara berkultivasi, mereka tiba-tiba membuka mata dan mengungkapkan ekspresi suram. Ketiganya menghilang pada saat yang sama, dan saat mereka muncul, mereka berada di udara. Namun akal ilahi ini terlalu kuat. Saat mereka bertiga muncul, mereka harus mundur ribuan kaki dan menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menahan diri agar bisa berdiri tegak. Bocah kepala besar dan Lei Ji juga merasakan akal ilahi yang kuat ini. Tingkat kultivasi Lei Ji tidak cukup tinggi, jadi dia langsung batuk darah. Namun dia tidak takut sama sekali tetapi malah merasa suram. Bocah kepala besar menolak dampak dari akal ilahi dan tiba di sebelah istana Wanglin. Dia melindungi istana Wanglin bersama dengan Teasan. Adapun para kultivator junior, mereka semua sangat pucat. Mereka yang terluka ringan batuk darah, dan mereka yang sangat terpengaruh pingsan. Hanya orang-orang seperti Zhao Sui dan Ling Er yang memiliki harta perlindungan dari 3 Chen bersaudara yang nyaris tidak bisa bertahan. Akal ilahi yang sangat arogan menyebar di seluruh istana Wanglin. Namun Wanglin memurnikan mayat wanita dan telah mencapai saat yang paling kritis. Akal ilahi Wanglin hampir sepenuhnya terhubung ke mayat wanita. Kecuali tingkat kultivasi seseorang jauh lebih tinggi, mereka hanya akan melihat mayat wanita. Setelah itu, mayat wanita juga berada di tahap nirvana cleanser. Akal ilahi berhenti sejenak dan kemudian disapu. Di kejauhan, mata Master Angin bersinar dan kemudian dia mengerutkan kening. Saat akal ilahi menyebar, matanya mengungkapkan cahaya gelap dan dia membentuk segel dan menunjuk ke depan. Akal ilahi berkumpul seperti pusaran air saat itu tertawa dan mundur. Suasana hatiku ini cukup bagus, jadi aku akan memberimu kesempatan. Serahkan wanita dengan akar roh air dan gadis kecil bernama Zhao Sui. Aku benar-benar tidak menganggap kalian berdua kultivator nirvana cleanser yang setengah mati sebagai ancaman. Suara kasar ini bergemuruh di planet roh air seperti guntur. Dengan cepat mencapai setiap bagian dari planet. Suara ini berisi mantra dan kultivasi nirvana cleanser situnan. Hanya mendengarkannya menyebabkan 3 Chen bersaudara batuk darah dan mundur sekali lagi. Ekspresi Master Yi Chen ganas saat dia berteriak. Aktifkan formasi perlindungan planet. Begitu dia selesai, dia menyentuh tasnya dan token hitam terbang keluar. Pada saat yang sama, Master Yixing dan Master Yilong dengan cepat mengeluarkan token hitam dari tas mereka. Mereka bertiga mengangkat token hampir bersamaan. Salah satu token runtuh dan berubah menjadi riak hitam yang dengan cepat menyebar. Hanya sesaat, itu mengelilingi seluruh planet. Sama seperti token pertama yang hancur, 2 token yang tersisa juga hancur. Lalu 2 riak lagi menyebar ke seluruh planet. Pada saat ini ada 3 lapisan riak hitam yang menjaga ketat planet roh air. Wajah Tuan Yi Chen pucat. Dia tidak percaya bahwa ketiga lapisan ini dapat melawan musuh, tetapi dia tidak panik. Dia menyeringai di dalam hatinya. Dengan saudara Wang di sini, aku ingin melihat bagaimana kamu akan menggertak planet roh air. Oh, saat Situnan melihat 3 lapisan cahaya, cahaya dingin melintas di matanya. Saat akal ilahinya menyebar ke seluruh planet, ia memperhatikan 2 kultivator nirvana cleanser tahap awal. Kedua kultivator ini terluka parah, tetapi bahkan jika tidak, Situnan tidak akan peduli. Dia tertawa dan kemudian menghilang dari tempatnya. Dia muncul di luar planet roh air. Menolak itu bagus. Semakin kau menolak, semakin bersemangat aku. Sialan, kali ini aku mendapatkan tungku selir untuk adikku, bukan untuk diriku sendiri. Kefanaan, berdiri di sisiku. Mata Situnan mengungkapkan cahaya aneh saat dia mendekat di planet. Lalu dia menunjuk ke depan. Penghancuran. Sebuah pusaran muncul di jari Situnan, dan suara ledakan bisa terdengar dari dalam pusaran itu. Energi asal yang tak berujung terkondensasi dalam pusaran, menyebabkannya berputar lebih cepat. Pada akhirnya, itu tampak seperti tidak bergerak, tetapi kecepatan putarannya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Terakhir kali aku pergi ke pelatihan tertutup, aku memperbaiki jari maut, jari iblis, dan jari neraka. Selain itu, aku juga meningkatkan teknik 3 jari terakhir. Aku bisa menghancurkan formasi perlindungan planet ini hanya dalam beberapa saat saja. Mata Situnan berbinar saat dia tanpa ampun menunjuk ke depan. Pusaran itu dengan cepat terbang menuju formasi di sekitar planet. Itu mendekat dalam sekejap dan menabrak lapisan pertama. Suara gemetar menggema saat pusaran dan cahaya hitam bertabrakan. Gelombang kejut menyebar dengan keras, mendorong semua orang menjauh. Situnan tidak terpengaruh, tetapi semua kultivator wanita di belakangnya mundur. Lapisan pertama riak hitam bergetar dengan cepat dan meledak. Kemudian badai besar terjadi, dan itu mendarat di lapisan kedua. Tepat pada saat ini, Situnan menunjuk sekali lagi dan berteriak.
Satu jari menunjuk langit dan bumi, alam semesta dibungkam. Dengan ujung jarinya, pusaran yang lebih besar muncul dan energi asal di dunia berkumpul. Seolah-olah pusaran itu telah menjadi lubang hitam yang bisa menyerap semua kekuatan di dunia. Dalam sekejap, pusaran itu selebar 100 kaki. Saat ia berputar dengan cepat, petir melengkung di dalamnya, menciptakan suara ledakan. Mata Situnan mengungkapkan cahaya misterius saat dia berteriak. Pemusnahan berubah. Setelah dia berbicara, ledakan dari dalam pusaran mencapai batas dan petir di dalam melengkung lebih keras. Namun semua ini bersifat sekunder. Bagian terpenting adalah bahwa energi asal di dalam pusaran mengalami perubahan yang mengejutkan. Kultivator Nirvana Cleanser dapat menyerap energi asal dari dunia dan menanamkannya ke dalam mantra mereka. Akibatnya, serangan mereka jauh lebih kuat daripada serangan kultivator Nirvana Scryer. Namun ini dapat dianggap sebagai metode terendah menggunakan energi asal. Itu sangat sederhana, itu hanya menyerap dan mengembun. Namun jika kamu memahami hukum, maka kamu bisa menggunakan perubahan sebagai tambahan untuk menyerap dan memadatkan. Perubahan yang disebut adalah perubahan kualitatif dengan menyerap energi asal dan kemudian mengompresnya berulang kali, hingga berubah menjadi kekuatan misterius yang oleh kultivator Nirvana Cleanser disebut sebagai kekuatan hukum. Sebenarnya, mantra buatan Wang Lin adalah milik kekuatan hukum. Kekuatan hukum adalah sesuatu yang jarang terjadi pada kultivator Nirvana Cleanser, apalagi kultivator Nirvana Scryer. Inilah sebabnya mengapa Master Angin sangat terkejut. Teriak Situnan saat pusaran 100 kaki di depannya menekan sampai hanya seukuran tangannya. Kemudian ia terbang langsung di formasi perlindungan planet. Hancurkan! Situnan melangkah maju menuju pusaran. Pusaran itu begitu cepat sehingga langsung tertutup. Saat pusaran ditutup, lapisan kedua bergetar hebat. Saat pusaran menyentuhnya, lapisan kedua memutar dengan pusaran dan diserap oleh pusaran tanpa perlawanan. Pusaran itu tidak berhenti dan langsung mendarat di lapisan terakhir riak hitam. Saat menyentuh lapisan terakhir dari riak hitam, lapisan itu runtuh. 3 lapisan formasi perlindungan planet hancur seperti ini. Pusaran itu mengarah ke planet roh air. Sambil mengeluarkan tawa arogan, Situnan berteriak, "Aku ini di sini mencari selir untuk adikku. Aku akan menghancurkan siapapun yang berani menghentikanku." Saat Situnan dan pusaran muncul di atas planet air roh, 3 Chen bersaudara batuk darah sekali lagi. Formasi perlindungan planet berkaitan dengan mereka, sehingga mereka mundur. Memegang tangan kanannya, Wang Lin berjalan maju dan melemparkan pukulan ke depan. Ada ledakan keras yang bergema di antara dunia. Ilusi lengan dewa kuno muncul di hadapan Wang Lin seolah pukulan itu adalah pukulan dewa kuno. Suara yang menghancurkan bumi ini menggantikan semua suara lainnya di planet roh air, dan bergema di telinga setiap orang. Jari Gunung Situnan yang mengumpulkan semua jiwa gunung di planet ini, bertabrakan di depan kepalan Wang Lin. Gelombang kejut yang kuat menyebar, menyebabkan gelombang keras muncul di atas lautan. Situnan tertawa dan mundur. Ada kekaguman di matanya dan dia tersenyum. "Kami sudah lama tidak bertemu. Wang Lin, aku belum melihat kamu selama ratusan tahun, dan kamu benar-benar mengejutkanku hari ini." Wang Lin juga mundur dan tertawa. "Sepertinya kamu memasuki pelatihan tertutup dalam ratusan tahun ini." Mereka berdua saling memandang dan tersenyum senang. Wang Lin tidak begitu bahagia untuk waktu yang lama. Reuni dengan Situnan membuatnya memikirkan persahabatan panjang mereka, dan ini membuat hatinya terasa hangat. Situnan masih sama. Dia sangat arogan dan memiliki sedikit teman dekat. Dan bahkan yang dia miliki, dia sudah lama kehilangan kontak dengan mereka. Wang Lin agak istimewa karena mereka berdua telah mengalami banyak situasi hidup dan mati bersama. Sekarang dia melihat bahwa kultivasi Wang Lin telah mencapai tingkat seperti itu. Dia sangat senang. Di bawah undangan Wang Lin, keduanya terbang ke kejauhan, membuat semua orang bingung. Secara khusus, 3 Chen bersaudara terkejut dengan perubahan ini. Tidak lama setelah mereka bertiga tersenyum masam. Mereka semua adalah kultivator Nirvana Scryer dan semuanya sangat cerdas. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa saat Situnan mengatakan dia mengambil Zhou Sui dan Ling Er untuk saudaranya, ada kemungkinan 80% bahwa saudaranya adalah Wang Lin. Master Angin hanya bisa tersenyum pahit pada ini dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia melihat wanita yang mengenakan perak yang telah keluar dari mantra Situnan dan merasa ragu dalam hatinya. Semuanya tersebar. Pada saat ini, Wang Lin dan Situnan duduk di puncak di mana Wang Lin memahami Sunderet Naik. Angin gunung menghantam pakaian mereka saat keduanya bertukar apa yang terjadi pada mereka selama ratusan tahun ini. Ada meja giok putih di antara mereka berdua dengan kendi anggur dan barang-barang lain yang dibawa Situnan. Setelah minum, dia berseru, "Aku tidak berpikir banyak hal akan terjadi setelah kamu pergi ke planet Tianyun.
Akan lebih baik jika kamu mengikutiku dan bersenang-senang menjadi raja. Wang Lin mengambil cangkir anggur dan minum seteguk sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, jika bukan karena beberapa hal yang tidak terduga dalam perjalanan ke planet Tianyun, aku tidak akan memiliki kultivasi saat ini. Si Tunan mengungkapkan ekspresi yang seperti senyum yang bukan senyum, lalu dia meletakkan gelas anggur dan tertawa. Aku mendengar tentang perang antara Alhiven dan aliansi di planet Feng Luan, dan tentang ketenaran surgawi Guntur Alhiven. Aku tidak berharap itu kamu. Ekspresi Wang Lin tetap biasa dan dia tersenyum. Aku hanya beruntung. Namun kultivasimu agak aneh. Kamu hanya berada di puncak tahap pertengahan Nirvana Scryer, tetapi bahkan aku panik pada kekuatan pukulan itu. Meskipun si Tunan hanya pada tahap awal Nirvana Cleanser, bakatnya terlalu bagus. Dia juga dengan susah payah belajar selama pelatihan tertutup, jadi dia berada di puncak tingkat kultivasinya. Jika dipaksa ke sudut, ia bahkan bisa melawan kultivator Nirvana Cleanser tahap pertengahan, tapi resikonya besar. Pertarungan antara Wang Lin dan si Tunan hanya sekedar latihan. Namun si Tunan jelas bisa merasakan kekuatan mengejutkan yang tersembunyi di dalam Wang Lin. Bahkan dengan kesombongan si Tunan, dia terkejut. Setelah lebih dari 1000 tahun, pemuda dari masa itu telah kehilangan semua kenaifannya dan menjadi seorang kultivator sejati. Sementara si Tunan sedang melamun, seolah-olah melihat anak sederhana yang baru saja mengambil surga menentang manik. Kemudian pemuda itu melintas dan menjadi pemuda sederhana di Hengyu Sekte yang tidak memahami dunia kejam dari kultivator. Pemuda yang kehilangan orang tuanya dan kehilangan tubuhnya sebelum diselamatkan oleh si Tunan. Kemudian pemuda ini pergi ke jalur pembantaian hingga hampir menjadi monster. Pemuda yang menemukan kembali dirinya setelah menemukan domainnya. Pemuda yang lambat laun menjadi terkenal di planet Suzaku dan akhirnya mencapai puncak untuk membangunkan si Tunan. Si Tunan menghela nafas saat melihat Wang Lin. Dia tidak bisa tidak memikirkan hari mereka pergi. Satu pergi ke planet Tianyun untuk menjadi murid dan satu pergi ke planet Feng Luan untuk menikmati hidup. Dalam sekejap, ratusan tahun berlalu, dan hari ini keduanya bersatu kembali. Selain dari persahabatan yang tidak berubah, yang lainnya telah berubah terlalu banyak. Kehidupan seseorang hanyalah ini. Saat Wang Lin memandang si Tunan, kenangan masa lalu juga melintas di benaknya. Ingatan ini terlalu tua, tapi Wang Lin jelas mengingatnya. Dia tidak bisa melupakan apa yang pernah dia katakan di bawah langit malam. Aku, Wang Lin, tidak akan pernah tunduk pada surga atau menghormati iblis atau dewa. Aku hanya tunduk pada orang tuaku dan memberi hormat kepada situ. Si Tunan telah membantunya terlalu banyak. Jika bukan karena si Tunan, Wang Lin akan mati di Zhao dan tidak akan pernah memiliki prestasi yang dia miliki hari ini. Jika bukan karena si Tunan, akan sulit bagi Wang Lin untuk melangkah ke tahap awal dari langkah pertama, kondensasi Qi, pendirian pondasi, formasi inti dan Naschen Soul. Tanpa fondasinya, akan sulit baginya untuk mencapai levelnya saat ini. Jika bukan karena kematian situ, iblis dan jari neraka, bersama dengan cara menggunakan mantra dan harta, akan sulit bagi Wang Lin untuk mendapatkan pijakan di planet Tianyun. Jika bukan karena situ, saat Wang Lin diserang oleh iblis terserak di tanah roh iblis, ia akan mati tanpa jari neraka. Ada juga manik penentang surga. Jika si Tunan punya keserakahan, dia tidak akan membiarkan Wang Lin menyimpan harta misterius seperti itu. Jika situ mengambilnya dari Wang Lin akan mati. Karena itu, situ hanya tersenyum dan mengatakan satu hal. Aku memberimu ini. Saat ingatan dari masa lalu muncul kembali, dua orang di puncak menjadi diam. Angin bersiul, tetapi tidak bisa menghilangkan emosi yang mereka rasakan. Emosi ini menjadi lebih kuat, sampai mereka seperti selubung asap yang akan bertahan selamanya di hati mereka, mewakili persahabatan abadi mereka. Saat angin gunung bertiup, keduanya minum satu demi satu cangkir. Setelah hening sejenak, keduanya tertawa. Teman sejati tidak perlu banyak bicara, hanya secangkir anggur dan tawa dapat membuat mereka membuang semua kesedihan, hanya menyisakan kegembiraan. Seorang pria tidak dapat memiliki kekasih, tetapi dia tidak dapat tanpa teman sejati. Si Tunan tidak lagi bertanya tentang kultivasi Wang Lin yang aneh. Dia memotong kata-kata Wang Lin sambil minum secangkir anggur dan tersenyum. Apalagi yang bisa dikatakan di antara kami, dua saudara? Saat aku berada pada posisi yang kurang menguntungkan di planet Feng Luan, aku pertama kali memikirkanmu. Nanti, kamu dan aku pasti akan membantai jalan kembali ke planet Feng Luan. Wang Lin tersenyum dan mengangguk tanpa bertanya lebih banyak. Dia mengobrol dengan si Tunan saat mereka minum anggur sampai larut malam. Bulan yang cerah tergantung di langit, bersinar terang. Meskipun dingin, itu juga sangat sunyi. Berbicara tentang kehidupan dengan seorang teman membuat pikiran Wang Lin merasa damai. Dia tidak memiliki perasaan hangat ini dalam waktu yang sangat lama.
Kehangatan semacam ini muncul dengan sendirinya saat seseorang bersama teman-teman lama. Seolah-olah dia kembali ke planet Suzaku, tempat dia dan nasib Situnan saling terhubung. Kamu juga terkenal di sistem bintang Alhiven, dan bisa dikatakan kamu bersenang-senang di sana. Tapi malangku, aku awalnya bersenang-senang di planet Fengluan tetapi tidak sengaja melihat beberapa wanita sialan itu. Seharusnya bukan masalah besar di dunia kultivasi. Aku tidak terlalu peduli, bukankah aku hanya mengambil beberapa pandangan ekstra? Bukankah aku hanya mengukir gambar menjadi batu giok? Situnan tertekan saat dia minum seteguk besar anggur. Hanya itu yang aku lakukan, namun mereka mengeluarkan perintah membunuh untuk memburuku siang dan malam. Itu memaksaku untuk bersembunyi, dan aku bahkan tidak bisa bertindak seperti raja dalam damai. Akhirnya aku dipaksa untuk mengubah lokasi pelatihan sesekali. Dalam beberapa ratus tahun terakhir ini, aku seperti tikus yang berlari dari satu planet ke planet lain. Planet-planet yang dipenuhi dengan energi spiritual dan planet-planet yang terbengkalai tanpa energi spiritual, aku pernah mengunjungi mereka semua. Situnan menjadi marah saat dia berbicara tentang ini, jadi dia hanya mengambil kendi dan minum untuk beberapa napas. Kemudian dia meletakkannya dan dengan penuh kebencian berkata, setelah aku keluar dari pelatihan tertutup, aku membantai jalanku ke planet Fengluan, tetapi ada terlalu banyak. Dan mereka mendapatkan beberapa pembantu, membuatku menderita kerugian besar. Saat Situnan sampai ke titik ini, wajahnya tiba-tiba memerah. Wang Lin kira-kira menebak cerita sebelum matanya menyipit dan dia mengerutkan kening. Dia meraih tangan kanan Situnan dan dia dengan hati-hati menyebarkan akal ilahi. Setelah waktu yang lama, ekspresi Wang Lin menjadi lebih aneh. Situnan dengan masam tersenyum dan minum secangkir sebelum dia berkata, kamu sudah melihatnya. Wang Lin merenung sejenak saat kilatan dingin muncul di matanya bersama dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia mengangguk dan berkata, racun macam apa yang begitu kuat sehingga kamu tidak bisa memaksanya keluar bahkan dengan kultivasimu? Situnan meletakkan gelas anggurnya dan tersenyum masam. Aku tidak tahu dari mana wanita-wanita sialan dari planet Fengluan ini mendapatkan racun ini. Aku memeriksa banyak catatan untuk menemukan bahwa racun ini disebut surga ketujuh. 3 hari surga, kemudian 3 hari neraka. Sialan, selama hari-hari ini, aku benar-benar berharap aku mati. Racun ini adalah sisa dari alam surgawi, dan sebelum alam surgawi runtuh, itu adalah racun yang dibuat dengan memurnikan benda langit yang tak terhitung jumlahnya selama 100 tahun. Racun ini tidak memiliki efek pada manusia, tetapi menargetkan makhluk surgawi. Setelah racun ini masuk ke dalam tubuh, tidak mungkin memaksanya keluar, karena ia sepenuhnya menyatu dengan jiwa asal seseorang. Efek utama dari racun ini adalah dalam 3 hari surga dan 3 hari neraka. Selama 3 hari pertama, kamu akan berada dalam kondisi ilusi dan kehilangan semua kekuatan mental. Maka kamu menghabiskan 3 hari berikutnya mati. Pada hari ketujuh, jiwa asal benar-benar hancur. Meskipun butuh 7 hari bagimu untuk mati, tetapi saat kau diracuni, kau kehilangan semua kultivasimu. Kalau begitu, kamu. Wang Lin menatap Situnan. Sudah jelas Situnan tidak kehilangan kultivasinya. Situnan tersenyum pahit. Saat dia mengambil kendi anggur, dia menemukan bahwa tidak ada anggur yang tersisa. Jadi dia mengambil kendi besar dari tasnya dan memecahkan segelnya. Dia minum langsung dari situ dan membiarkan anggur menetes ke sudut mulutnya. Setelah meletakkan kendi anggur, dia menghela nafas dan berkata, untungnya, aku pintar dan muncul dengan cara ekstrim untuk melawan racun ini. Aku menggunakan seorang kultivator wanita sebagai tungku kultivasi. Melalui metode kultivasi pasangan khusus, aku bisa merangsang racun surga ketujuh, membuatnya tetap pada tahap pertama. Ini adalah bagaimana aku bisa menunda sampai sekarang. Niat membunuh dalam tatapan dingin Wang Lin meledak saat dia menatap bintang-bintang. Niat pembunuhannya terhadap planet Fengluan yang mendorong Situnan ke kondisi ini sangat mengerikan. Wang Lin perlahan bertanya, apakah planet Fengluan memiliki kultivator Nirvana Setrer? Situnan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada kultivator Nirvana Setrer, di sebagian besar tahap pertengahan Nirvana Cleanser. Bahkan tidak ada tahap akhir atau puncak tahap akhir kultivator Nirvana Cleanser. Hanya saja ada banyak kultivator Nirvana Cleanser di planet Fengluan, dan menambahkan pada pembantu mereka, ada lebih dari 10. Wang Lin mencibir saat dia mengangguk dan berkata, kita pasti membalas dendam, tetapi yang lebih penting, kita harus fokus pada cara menyingkirkan racunmu. Mata Situnan berbinar dan dia berkata, aku punya beberapa rencana mengenai ini. Wanita-wanita sialan dari planet Fengluan ini memiliki racun tetapi tidak penawarnya. Penangkal sebenarnya pasti di alam surgawi. Begitu alam surgawi hujan terbuka, aku akan menuju ke sana dan mungkin aku bisa menemukannya. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia bertanya, alam surgawi?
Apakah racun ini disempurnakan oleh alam surgawi hujan? Situnan mengangguk dan berkata, dari catatan yang kutemukan, itu disempurnakan oleh alam surgawi hujan. Wang Lin merenung. Dia masih memiliki pagoda dari Zoe. Di dalam sana dibaringkan mayat dewa langit King Suang. King Suang adalah dewa surgawi dari alam surgawi hujan. Kembali pada hari itu, aku menemukan berbagai petunjuk yang menunjuk pada fakta bahwa di dalam gua misterius di tanah roh iblis itu terdapat kaisar surgawi terkuat dari masa lalu, Kaisar Langit King Lin. King Lin ini adalah ayah King Suang, dan dia mungkin punya cara untuk menghidupkannya kembali. Begitu dia pulih, akan mudah menyembuhkan racun ini. Mata Wang Lin bersinar saat dia melihat Situnan dan perlahan berkata, mungkin tidak perlu pergi ke alam surgawi hujan untuk menemukan penawarnya. Pada saat ini, dia memberitahu Situnan apa yang terjadi di tanah roh iblis, saat serta deduksi sendiri. Saat Situnan mendengarkan, ada cahaya misterius di matanya. Setelah Wang Lin selesai berbicara, dia merenung sedikit dan tersenyum. Boleh juga. Aku akan mengambil risiko dan melihat apa yang terjadi. Bahkan jika tidak ada hal seperti itu, aku masih akan pergi ke tanah roh iblis bersamamu. Sekarang kita mungkin bisa membunuh dua burung dengan satu batu. Adapun planet Feng Luan, mereka tidak bisa melarikan diri. Niat membunuh di dalam mata Wang Lin kuat. Dia selalu menjadi orang yang tidak mengganggu orang lain jika mereka tidak menyinggung perasaannya. Namun, sejak Situnan didorong ke keadaan seperti itu, mereka telah menyentuh garis bawahnya. Mereka mulai minum dan berbicara di puncak lagi sampai subuh. Setelah Situnan selesai minum kendi anggur terakhir di tasnya, dia memandang Wang Lin sejenak sebelum menunjukkan senyum aneh. Aku berkata, Xiao Lin, mungkinkah kamu, sepotong kayu, telah memperoleh pencerahan? Wang Lin terkejut, dan dia tanpa sadar menggosok hidungnya. Dia tidak benar-benar mengerti apa yang dimaksud Situnan. Jangan konyol. Jika kamu mengatakan tujuanmu untuk datang ke planet ini bukan dua gadis itu, aku tidak akan percaya. Situnan mengungkapkan senyum yang bukan senyum. Aku awalnya ingin mengambil kedua gadis itu untuk menjadikan mereka selirmu, tetapi aku tidak berpikir kamu akan bergerak lebih cepat daripada aku. Kamu sudah datang ke sini. Meskipun mendapatkan keintiman sebagai orang berpengaruh tidak buruk, aku masih harus memarahimu. Kamu tidak muda lagi, namun kamu masih memainkan game-game mengejar gadis. Jika itu aku akan langsung mengambilnya. Nanti, begitu nasi sudah matang, jadi bagaimana kalau dia tidak mau? Bahkan jika dia tidak mau, dia masih harus bersedia untukku. Situnan mendengus dan melanjutkan, memikirkan kembali saat aku menjadi Suzaku, aku melakukan ini berkali-kali. Jika aku membayangkan mereka, aku hanya akan mengambilnya, siapa yang berani mengatakan tidak? Wang Lin tersenyum masam. Dia terlalu memahami Situnan dan tidak ragu Situnan telah melakukan hal-hal seperti itu. Setelah mengeluarkan batuk kering, Wang Lin menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya ide tentang dua junior itu. Hanya saja salah satu dari mereka agak ditakdirkan untukku, tetapi tidak sebagai mitra Dao. Setelah dia berbicara, ekspresi Wang Lin menjadi suram. Dia memikirkan Limuan yang berada di dalam peti menghindari surga. Lalu ada juga Liu Mei yang membuatnya merasa sangat rumit dan selalu membuatnya merasa sakit. Liu Mei mungkin tidak mati. Wang Lin menatap langit. Dia menyadari hal ini setelah kembali ke sistem bintang aliansi. Itu adalah semacam intuisi, perasaan untuk masa depan yang dia dapatkan setelah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun dan memasuki langkah kedua. Situnan secara alami melihat rasa sakit yang tersembunyi jauh di dalam mata Wang Lin dan menghela nafas. Dia tahu sedikit tentang masalah antara Wang Lin dan Limuan. Inilah sebabnya mengapa dia ingin menemukan kultivator perempuan yang cocok untuk saudaranya, sehingga Wang Lin bisa pergi dari kesedihan itu. Dia tidak tahu bahwa sebelum kesedihan Wang Lin bisa sembuh, tanpa ampun lagi dibuka oleh Liu Mei. Ini menyebabkan rasa sakit yang tak dapat diperbaiki yang selamanya terukir di jiwanya. Kehidupan cinta Wang Lin sangat menyedihkan. Kepergian Limuan memungkinkannya belajar menghargai, tetapi pada saat ia memahaminya, orang yang ia hargai telah pergi. Jenis kehidupan di mana seseorang hidup sendirian di antara bintang-bintang bukanlah sesuatu yang bisa dipahami tanpa hidup seperti itu sendiri. Interaksinya dengan Liu Mei membuatnya sangat kesakitan. Dia menghabiskan 100 tahun untuk menyelesaikan kebencian yang dimiliki Wang Pin. Tetapi itu tidak bisa menghilangkan rasa sakit di hati Wang Lin. Dia mengambil kendi anggur terakhir di atas meja dan tanpa ampun mengambil minuman. Dia meletakkannya dengan keras dan tertawa. Situ, kamu pernah mengajariku bahwa dunia kultivasi kejam dan berjalan berdasarkan hukum rimba. Jika seseorang lengah sejenak, mereka akan binasa. Jika kamu ingin hidup, kamu harus menjadi tanpa ampun dan ganas. Hanya dengan begitu kamu memiliki kualifikasi untuk bertahan hidup. Aku telah belajar bagaimana menjadi iblis.
dan aku telah membantai selama lebih dari 1.300 tahun kultivasiku. Aku juga belajar kesepian, tetapi aku telah kehilangan terlalu banyak. Aku kehilangan orang tua, keluarga, kekasih, anak, kebahagiaan, segalanya bagiku. Terkadang aku bertanya pada diri sendiri, apa yang ku cari? Si Tunan merenungkan sambil menatap Wang Lin. Dia membuka mulutnya, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia selalu sombong dan sombong, tapi hatinya terguncang oleh kata-kata Wang Lin. Saat ibu dan ayah mati, aku merasa hancur, tetapi terlalu lemah untuk mengubah apapun. Aku hanya bisa mengubah kemarahan itu menjadi api iblis sampai hari itu meletus. Saat Li Muan mati, aku tidak dapat mengubah nasib dan memulihkannya dari siklus reinkarnasi. Aku hanya bisa menyaksikan dia menjadi tua tanpa daya sampai dia mati. Kamu masih belum tahu bahwa karena kecelakaan denganku dan Liu Mei, dia hamil dengan darah dan dagingku. Namun yang dikirimkan kepadaku adalah jiwa yang telah menyerap ratusan tahun kebencian. Seorang anak yang membenci ayahnya. Semua ini disebabkan oleh kultivasi. Jika aku tidak berkultivasi, meskipun aku akan menjadi satu dengan bumi sekarang, tidak ada kesedihan ini yang akan menimpaku. Wajah Wang Lin dipenuhi dengan kepahitan. Dia tidak bisa mengatakan semua ini kepada siapapun di dunia. Hanya satu orang yang akan membiarkan dia melampiaskan semua kepahitan yang dia alami selama ribuan tahun ini, dan orang itu adalah Situ. Hanya Situ, orang yang telah mengawasinya mulai sebagai remaja yang bodoh sampai dia berjalan di jalur kultivasi sejati dan akhirnya meninggalkan planet Suzaku. Sementara Si Tunan merenungkan, dia mengambil kendi anggur dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Wang Lin menerimanya dan minum seteguk besar sebelum tertawa. Kultivator bahkan tidak bisa merasa mabuk saat minum. Tawanya melayang di udara dan dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan. Jika kamu ingin mabuk, maka aku akan membiarkanmu mabuk. Si Tunan menyentuh tasnya dan segera mengeluarkan botol giok ungu dan meletakkannya di atas meja. Anggur ini diseduh di alam surgawi, dan tidak banyak yang tersisa. Aku menemukannya secara tidak sengaja, dan meskipun itu tidak dapat meningkatkan kultivasi, setetes saja sudah cukup bagimu untuk merasa mabuk seperti manusia. Si Tunan mengirim anggur ke Wang Lin. Wang Lin, denganku di sini, kamu bisa mabuk sekali. Wang Lin mengambil botol itu, dan tanpa melihatnya, dia minum seteguk. Saat seteguk anggur ini turun ke tenggorokannya, dia merasakan kepedasan muncul di tenggorokannya. Kemudian udara panas berkumpul di perutnya dan naik melewati tubuhnya. Berkultivasi, berkultivasi, tahukah kamu bahwa begitu aku mengirim Abu teman lama ke kota kelahirannya? Apakah kamu tahu apa yang aku dengar? Situ? Wang Lin mengambil botol dan minum sekali lagi. Kepahitan memenuhi matanya. Pohon aprikot mekar bunga putih. Anak perempuan itu tidak akan diambil oleh keluarga Taois. Tahun lalu, Lang yang kedua naik gunung, dan setahun kemudian, Lang yang pertama adalah sekantong tulang. Seruan putri itu menyertai orang mati tetapi mengambil peti mati sebagai keluarga. Pohon aprikot mekar bunga putih dan anak-anak tidak boleh diambil oleh Taois. Jika ditanya tentang umurku, aku masih belum menemukan daoku. Anjing menggonggong, kucing menggaruk, membuat Daoist kembali ke rumah. Sajak anak-anak yang berasal dari mulut Wang Lin ini mengandung sedikit kesedihan. Jejak ketidakberdayaan dan pencerahannya dari lebih dari 1.300 tahun kultivasi. Ketika Si Tunan mendengar ini, tangannya gemetar. Berkultivasi selama lebih dari 1.000 tahun. Berapa banyak situasi hidup dan mati yang aku hadapi untuk mencapai tingkat kultivasi saat ini? Apakah semua itu sepadan? Aku tidak berani bertanya. Aku tidak berani berpikir tentang kegembiraan yang kumiliki jika aku tidak berkultivasi. Karena aku sudah memasuki kehidupan seorang kultivator, terlalu sulit untuk berhenti. Terlalu banyak hal memaksaku untuk melanjutkan. Jika aku malu-malu, aku tidak akan dapat terus berkultivasi. Situ, aku punya anak yang tidak akan pernah kau temui. Namanya adalah Wang Ping. Aku menamainya sendiri sehingga ia akan menjalani kehidupan fana yang bahagia dan damai. Untuk tidak pernah berkultivasi. Selama hidupnya, ia bertanya kepadaku 3 kali mengapa ia tidak bisa berkultivasi. Mengapa? Apakah itu karena ia tidak bisa berkultivasi atau karena aku tidak ingin dia menjadi sepertiku? Wang Lin memegang cangkir anggur dan meminumnya semua. Dia merasakan sedikit pusing di kepalanya. Satu-satunya saat dia merasa mabuk seperti ini adalah saat dia diam-diam minum anggur beras ayahnya saat dia masih kecil. Apa yang ku kejar adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh siapapun. Apa yang ku kejar adalah sesuatu yang hanya ku ketahui. Tubuh Wang Lin bergoyang. Dia mabuk. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap, Si Tunan telah tinggal di planet roh air selama 2 bulan. Pada hari ini, saat formasi atas sekte nasib surgawi dibuka, Alser secara pribadi mengirimkan undangan.
Semua monster tua yang memenuhi syarat untuk memasuki Tanah Roh Iblis menerima undangan. Dalam 10 hari, Tanah Roh Iblis akan terbuka dan kita akan memasuki Gua Surgawi. Hanya ada satu baris pada undangan ini, tetapi memicu badai di antara mereka yang menerimanya. Fakta bahwa ada Gua Surgawi di dalam Tanah Roh Iblis tidak tersembunyi di antara monster-monster tua ini. Hampir semua dari mereka tahu beberapa hal, dan beberapa menebak bahwa masih ada surga di dalam. Kebanyakan orang menduga surga ini adalah Kaisar Surgawi King Lin. Namun ini hanya kecurigaan, tidak ada bukti konklusif untuk membuktikan semuanya. Tapi ini cukup untuk membuat jantung monster tua ini berdetak kencang. Ada sejumlah besar harta benda surgawi dan mantra surgawi di dalam Gua Surgawi, tapi bukan itu yang paling menarik perhatian monster tua ini. Apa yang membuat monster-monster tua itu bersemangat adalah surga yang mungkin ada di dalam. Jika orang di dalamnya benar-benar Kaisar Surgawi King Lin, surgawi terkuat di 4 alam surgawi, maka mereka mungkin menemukan rahasia untuk mencapai langkah ketiga di tubuhnya. Inilah yang menarik monster-monster tua seperti Alser. Menurut tahun penjelajahan mereka yang tak terhitung jumlahnya, beberapa monster tua ini memiliki banyak informasi mengenai apakah King Lin benar-benar di dalam gua. Fakta bahwa King Lin tidak mati selama runtuhnya alam surgawi menunjukkan betapa kuatnya kultivasinya. Meskipun dia tidak terbunuh, dia terluka parah, jadi dia harus menemukan tempat untuk berlatih tertutup. Semua jenis tanda menunjuk ke Gua Surgawi di Tanah Roh Iblis. Untuk dapat memasuki gua mantan Kaisar Surgawi terkuat, dan Kaisar Surgawi belum pulih dari cedera seriusnya. Stimulasi semacam ini sangat menggairahkan para kultivator yang kuat ini. Selain itu, setelah memasuki Tanah Roh Iblis berkali-kali, mereka hampir yakin orang di dalam Gua Surga belum pulih. Saat Alser mengirim undangan, Ling Tianho keluar dari kedalaman planet ini. Dia memiliki ambisinya sendiri tentang Tanah Roh Iblis. Dia juga mengirim undangannya dan menunggu teman-temannya datang. Tiba-tiba ada lebih banyak kultivator di sekitar planet Tianyun, kebanyakan dari mereka berasal dari planet lainnya. Sangat sedikit yang diundang dan banyak yang datang tanpa diundang. Tidak mungkin membuatnya jadi orang luar tidak tahu tentang ini. Namun saat ini pertempuran antara Alhiven dan Aliansi menjadi semakin sengit. Pertempuran kecil terjadi sepanjang waktu, dan kadang-kadang mereka menyebabkan pertempuran ukuran sedang. Akibatnya, hanya beberapa kultivator kuat yang datang. Selain itu, status Alser sebagai penatua aliansi menjadikannya beberapa kultivator yang kuat tidak berani datang untuk mencoba ikan di perairan yang bermasalah ini. 10 hari dengan cepat berlalu, dan para kultivator telah berkumpul di pintu masuk. Saat kultivator tiba, bahkan lebih banyak orang muncul di sini. Bahkan para kultivator dalam kisaran planet Tianyun datang. Mereka semua berharap untuk mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan beberapa manfaat dari tanah ini yang dibuka pada waktu yang tidak teratur. Pada hari ke-10, Alser tiba. Dia datang sendiri saat dia melangkah melalui kekosongan. Alser berjubah putih tiba tampak sangat tenang. Rambut abu-abunya mengalir di belakangnya, membuatnya tampak seperti surgawi sejati. Selain itu, ada trisula hitam seperti tinta di bawah kakinya. Setiap langkahnya akan mendarat di trisula. Semua kultivator yang tahu Alser tahu bahwa dia jarang menggunakan harta. Dia bisa mengguncang dunia hanya dengan mantra surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, saat tatapan semua orang terfokus pada trisula di bawah kaki Alser, mereka terkejut. Namun tidak ada yang membicarakannya, dan mereka bergerak minggir dari jalan agar Alser tiba di atas Laut Roh Setan Timur. Di bawah Alser adalah Laut Roh Setan Timur. Tidak ada hisapan dari pusaran di sini, itu adalah pintu gerbang ke Tanah Roh Iblis. Munculnya Alser menyebabkan lingkungan menjadi sunyi. Ekspresi Alser netral. Tidak mungkin mengatakan apa yang dipikirkannya. Dia menatap Laut Roh Setan Timur seolah-olah dia sedang mempertimbangkan. Tak lama setelah itu, fluktuasi energi asal datang dari kejauhan dan monster tua tiba satu persatu. Salah satunya adalah pria tua yang duduk di atas labu yang ada di sana saat Wang Lin kembali. Pada saat ini, ada 9 orang dari sekte di belakang pria tua itu. Dia melayang ke atas Laut Roh Setan Timur dan menyambut Alser. Alser tersenyum dan mengangguk. Mereka tidak lagi berbicara sesudahnya. Sekitar 15 menit setelah pria tua itu muncul, awan merah muncul di kejauhan. Awan merah ini dibentuk oleh mantra, jadi tidak aneh bagi mereka untuk muncul di ruang angkasa. Ada seorang wanita parubaya yang cantik di awan merah, dan 4 wanita muda cantik mengikutinya. Ini adalah wanita yang mengundang Wang Lin sebelumnya. Adapun 4 wanita muda, mereka adalah orang yang sama seperti dulu. Yang memakai pink melihat-lihat seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Dia adalah orang yang dicurigai Ling Tianho sebagai peri alam kekosongan. Kemudian beberapa monster tua datang, dan meskipun mereka adalah monster tua, mereka hanya pada tahap Nirvana Scryer.
Setelah mereka tiba, mereka semua bertebaran untuk berbicara dengan teman-teman mereka. Banyak dari mereka bukan kultivator planet Tianyun. Mereka berada dalam kelompok kecil atau sendiri, tetapi mereka semua kadang-kadang akan melihat pusaran raksasa di atas laut roh setan timur. Segera, suara keras, siulan bisa terdengar dan sinar cahaya keemasan bersiul dan berkumpul di atas laut roh setan timur. Saat cahaya keemasan bergerak, seluruh area tampaknya diselimuti oleh cahaya ini. Saat semua cahaya keemasan berkumpul, itu melepaskan flash terang. Seseorang secara bertahap berjalan keluar dari cahaya keemasan ini. Dia memiliki rambut panjang yang mengalir tanpa angin. Dia memiliki sosok besar dan tampak seperti perang surgawi. Dia berusia sekitar 40 tahun, wajahnya tegas, dan matanya seperti kilat. Kamu akan terkejut hanya dengan melihatnya. Hanya dengan berdiri di sana, dia mengeluarkan aura keagungan. Ada banyak kultivator yang kuat di antara kultivator di sekitarnya. Tetapi saat mereka melihat tatapan orang ini, mereka menurunkan kepala. Orang ini mengenakan jubah ungu dan seekor musang bermata 3 di bahunya. Tatapan musang ini seperti kilat karena melihat sekeliling dengan ketidakpedulian. Saat pria berjubah ungu muncul, Alser mengangkat kepalanya dan sedikit mengernyit. Ekspresi pria tua di labu itu berubah dan menjadi suram. Pria berbaju ungu tersenyum dan perlahan berkata, "Rekan kultivator Alser, kami belum pernah bertemu selama bertahun-tahun. Hari ini aku diundang untuk datang sehingga aku bisa mengejar rekan Alser." Penatua San bersikap sopan. Alser dengan tenang menatap orang ini. Musang di bahu pria berjubah ungu itu memandang berkeliling dengan tatapan cerdas. Terkadang akan menggaruk wajahnya dengan cakarnya. Tak lama setelah pria berjubah ungu muncul, energi pedang mulai muncul. Di kejauhan, kilatan energi pedang memenuhi langit. Kemudian kilin merah muncul di cakrawala. Ada seorang pria tua kurus duduk di punggung kilin. Sebelum dia tiba, tawanya terdengar. "Saudara San sangat cepat. Sepanjang jalan, aku bertanya-tanya apakah saudara San telah datang." Pria berbaju ungu tersenyum dan berkata, "Karena Dewa Pedang mengirim undangan, aku tentu harus datang. Bukan hanya aku, tetapi orang itu juga telah menerima undanganmu." Mata Ling Tianho bersinar terang dan ada kilatan cepat ekstasi di dalamnya. Pada saat ini, perubahan besar terjadi di Tanah Roh Iblis. Tanah Roh Iblis dipecah menjadi 9 negara. Namun klan yang menyebut diri mereka suku pemurnian jiwa menjadi pembangkit tenaga baru antara negara iblis api dan negara iblis langit. Suku ini sangat agresif. Setelah melahap sejumlah besar orang, mereka telah menjadi kekuatan yang sangat kuat di kedua negara. Mereka memiliki jutaan anggota suku, dan suku sebesar itu adalah sesuatu yang bahkan ditakuti kedua negara. Namun yang aneh adalah bahwa iblis kuno tidak bergerak melawan suku yang begitu besar. Semua orang bingung tentang ini. Apa yang paling ditakuti militer kedua negara adalah bahwa hampir setiap anggota suku ini dapat menggunakan mantra yang kuat. Mereka sering mengeluarkan bendera besar, dan fragmen jiwa yang tak terhitung akan terbang keluar dari mereka. Saat mereka menyatu, mereka bisa berubah menjadi binatang buas dan melahap musuh mereka. Secara khusus, beberapa pemimpin memiliki kekuatan luar biasa. Terutama orang ini bernama Sisan, yang mengumpulkan pecahan jiwa untuk berkultivasi seperti orang gila dan memiliki kekuatan untuk menghadapi Jenderal Iblis. Juga, ada pemimpin suku, Ouyang Hua yang memiliki 99 bendera besar. Jika dia mengeluarkannya, dia bisa memanggil ratusan juta fragmen jiwa. Dia adalah lawan yang tangguh. Meskipun orang-orang di Tanah Roh Iblis berbeda dari para kultivator, yang berarti kecepatan kultivasi mereka tidak dapat dibandingkan, pengembangan suku pemurnian jiwa terlalu cepat. Ini berarti bahwa mereka telah menyerap banyak fragmen jiwa selama bertahun-tahun. Ini memang benar. Suku pemurnian jiwa memiliki banyak cabang di 9 negara iblis. Mereka telah menjelajahi setiap medan perang kuno, setiap pertempuran antara dua negara, dan semua perang antara suku-suku lain dalam beberapa ratus tahun terakhir ini. Hari ini, hampir semua anggota suku pemurnian jiwa telah meninggalkan rumah mereka. Jutaan anggota suku memegang bendera besar yang mengarah langsung ke negara iblis api. Dari jauh, ini adalah pemandangan yang spektakuler. Tidak ada iblis kuno di dalam negara iblis api, dan dalam beberapa ratus tahun terakhir, negara itu telah terpecah. Awalnya, itu ditempati oleh negara iblis langit, tetapi kerugian mereka besar dan mereka tidak bisa pulih dalam waktu singkat. Pada akhirnya, negara iblis langit hanya bisa menyerah padanya. Ini memberi kesempatan bagi suku pemurnian jiwa. Setelah ratusan tahun pertempuran, Ouyang Hua dan Sisan, bersama dengan beberapa pemimpin suku, memulai pertempuran untuk negara iblis api. Ada patung hitam yang dibawa oleh lebih dari 10 orang di dalam pasukan besar. Semua anggota suku pemurnian jiwa menatap patung dengan hormat. Dalam ratusan tahun ini,
Tidak ada yang lupa, bahkan anggota suku baru, tentang berbagai legenda orang yang menjadi dasar patung itu. Patung ini adalah jiwa dari suku pemurnian jiwa mereka. Raja suku pemurnian jiwa mereka, leluhur mereka. Tahun penyembahan oleh jutaan orang menyebabkan patung itu mengandung kekuatan aneh. Itu membuatnya lebih halus. Leluhur pergi, tetapi kami sangat yakin bahwa leluhur akan kembali. Leluhur tidak akan melupakan kita. Sejumlah besar kultivator telah berkumpul di luar Laut Roh Setan Timur, menunggunya terbuka. Saat Ling Tianho mendengar pria berpakaian ungu, ada kilatan ekstasi di matanya. Namun dia tidak bertanya lebih banyak. Dia menduduki posisi begitu dia dekat dan melihat pusaran di bawahnya. Saat tidak ada lagi orang yang datang, Ling Tianho mengerutkan kening. Dia menarik pandangannya dan melihat ke kejauhan. Bukan hanya dia, bahkan pria tua di labu juga mengerutkan kening. Dia melihat ke dalam kehampaan seolah dia sedang menunggu sesuatu. Hanya Alser yang tetap biasa saat dia menunggu. Waktu perlahan berlalu, dan para kultivator yang menunggu secara bertahap mulai berbicara. Beberapa yang berpengetahuan luas tahu apa yang sedang terjadi, tetapi sebagian besar tidak. Mereka semua bingung tentang apa yang ditunggu oleh para kultivator kuat ini. Persis saat obrolan semakin keras, Alser mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Dia mengungkapkan ekspresi intrik. Dia di sini. Beberapa napas setelah Alser memperhatikan sesuatu, pria berbaju ungu itu juga melihat ke kejauhan. Dia sudah mendengar segalanya tentang Wang Lin dari Ling Tianho. Dia agak mengagumi Wang Lin di dalam hatinya. Seseorang yang telah mampu bertahan melawan Alser selama ini jelas tidak lemah. Setelah pria berbaju ungu, itu Ling Tianho, pria tua di labu, wanita parubaya yang cantik, dan pria hitam yang tidak ada yang berani mendekat. Mereka berempat memandang ke kejauhan di waktu yang hampir bersamaan. Setelah mereka, itu adalah monster tua yang tersisa dan beberapa kultivator lainnya. Suara siulan aneh datang dari kejauhan, perlahan-lahan menarik perhatian semua orang. Beberapa saat kemudian, para kultivator semuanya tersentak saat mereka melihat pemandangan yang mengejutkan di depan mereka. Seorang raksasa lebih dari 1000 kaki bergegas ke sini. Klan Iblis Raksasa. Seseorang di kerumunan segera mengenali raksasa ini. Ini bukan anggota klan Iblis Raksasa biasa. Lihatlah tanda di antara kedua alisnya. Dia adalah keturunan bangsawan klan Iblis Raksasa. Ada banyak kultivator informasi yang menunggu di luar Roh Setan Timur. Dan mereka segera mengenali identitas Lei Ji. Itu pasti menjadi kultivator yang kuat baginya untuk memiliki klan Iblis Raksasa. Aku tidak tahu siapa dia. Anggota 1000 kaki klan Iblis Raksasa ini jelas sudah bisa menggunakan kemampuan garis keturunannya. Itu membuat gunung itu sendiri sangat kuat. Seorang kultivator yang bisa duduk di atasnya tidak sederhana. Belum tentu. Mungkin orang ini memiliki hubungan yang baik dengan klan Iblis Raksasa. Dan kultivasinya yang sebenarnya tidak terlalu kuat. Munculnya klan Iblis Raksasa memicu gelombang besar di antara para kultivator di sekitarnya, dan mereka mulai mengobrol. Saat klan Iblis Raksasa mendekat, orang-orang bisa melihat siapa yang mengendarainya. Hanya satu pandangan membuat mereka semua terkesiap. Pada awalnya mereka bisa melihat 4 orang di punggung klan Iblis Raksasa. Keempatnya terkenal di sekitar planet Tianyun. 3 Chen bersaudara. Ketiga Chen bersaudara semuanya pada tahap Nirvana Scryer, dan mereka selalu bergerak bersama. Mereka sering menyerang sekaligus, sehingga bahkan penggarap Nirvana Scryer tahap akhir akan pusing berurusan dengan mereka. Mengapa mereka bertiga di klan setan raksasa ini? Mungkinkah ini milik mereka bertiga? Ada juga kultivator berkepala besar di sebelah mereka. Orang itu tidak dikenal, tetapi dia juga berada pada tahap Nirvana Scryer. 4 kultivator Nirvana Scryer. Bisa dikatakan bahwa salah satu dari mereka dapat memicu gelombang besar di antara mayoritas kultivator di sini. Pasti ada rahasia di belakang mereka yang muncul bersama. Saat semakin banyak kultivator jelas melihat orang-orang di belakang klan Iblis Raksasa, celoteh berhenti, dan mereka semua terkejut. Bahkan Ling Tianho dan teman-temannya terkejut, dan mata mereka bersinar cerah. Saat Lei Ji semakin dekat, mereka melihat seorang penatua berjubah merah di belakang 3 Chen bersaudara dan kepala besar. Tubuhnya sangat besar dan mengejutkan melihatnya. Kultivasi Nirvana Cleanser tahap awal menyebar dan mengguncang pikiran semua orang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah. Master Angin. Master Angin sangat terkenal di sekitar planet Tianyun. Saat dia muncul, banyak orang mengenalinya. Master Angin tiba-tiba menjadi penolong Wang Lin. Mata pria tua pada labu menyala sedikit. Jika hanya 3 Chen bersaudara dan kultivator berkepala besar, mereka bukan ancaman baginya. Namun Master Angin berbeda. Di samping Master Angin adalah seorang wanita cantik, dan matanya dipenuhi kecerdasan.
Auranya sangat ganas, seolah-olah itu adalah gunting yang bisa memotong semua akal ilahi yang meluas ke arah mereka. Nirvana Cleanser tahap awal yang lain. Para kultivator di sekitarnya sekali lagi gempar. Namun tidak jauh di belakang wanita dengan perak, sosok Situnan yang nakal dan cemoohannya yang meremehkan dunia mengejutkan para kultivator di sekitarnya sekali lagi. Seorang kultivator Nirvana Cleanser ketiga. Aku kenal orang ini. Dia baru saja menjadi terkenal di planet Tianyun. Tuan Istana Pink, Situnan. Wanita cantik itu mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi jijik. Meskipun dia tidak tinggal di planet Tianyun, dia telah mendengar ketenarannya. Dia tidak bisa mengerti mengapa seorang kultivator Nirvana Cleanser yang kuat akan melakukan hal seperti itu. Alser tenang saat dia melihat orang-orang di punggung klan iblis raksasa. Tidak mungkin mengatakan apa yang dipikirkannya. Kejutan yang dibuat oleh 3 kultivator Nirvana Cleanser terlalu besar, jauh lebih besar dari 4 kultivator Nirvana Scryer. 4 kultivator Nirvana Scryer dan 3 monster tua Nirvana Cleanser. Siapa yang punya koneksi seperti itu untuk mendapatkan mereka untuk membantu? Leiji melambat sebentar sebelum sosok Wang Lin muncul di depan semua orang. Dia mengenakan jubah putih salju, rambutnya mengalir di udara, dan tatapannya acuh tak acuh. Matanya berisi matahari dan bulan saat dia dengan tenang berdiri di antara semua orang. Pandangan semua kultivator berkumpul padanya. Saat Wang Lin muncul, musang bintang di bahu pria berjubah ungu itu mengangkat kepalanya, dan ada cahaya aneh di matanya yang cerdas. Tubuhnya bergetar, dan tepat saat akan bergerak, Wang Lin melihat ke arahnya dengan senyum santai dan menggenggam tangan pria yang berbaju ungu. Pria berbaju ungu itu tersenyum dan mengangguk sebelum menempatkan pikirannya pada musang bintang di bahunya. Dia telah mengangkat musang ini sejak kecil dan benar-benar menyukainya. Reaksi aneh musang bintang baru saja menarik perhatiannya. Namun pada saat ini, musang bintang tampaknya kembali normal dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan. Ini membuat pria berjubah ungu itu merasa agak bingung. Ekspresi Wang Lin tidak berubah di bawah tatapan semua orang saat Leiji mendekat. Dia menggenggam tangannya di Alser dan teman-temannya sebelum dia dengan tenang berkata, "Salam Alser, Dewa Pedang dan sesama senior. Ada beberapa keterlambatan setelah mendapatkan undangan, jadi aku agak terlambat." Ling Tianho menatap Wang Lin, dan ada jejak ketakutan di matanya. Dia tidak pernah bisa melupakan sinar cahaya itu. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah melarikan diri dengan cepat dan berspekulasi bahwa sinar cahaya lainnya telah menyerap cukup energi asal, dia tidak akan berdiri di sini hari ini. Cara dia memandang Wang Lin telah berubah, dan dia tidak ingin memprovokasi Wang Lin. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Rekan Wang bersikap sopan. Tidak perlu memanggilku senior, panggil saja Ling Tianho. Setelah dia berbicara, keributan terjadi di antara para kultivator. Tampak tidak percaya mendarat di Wang Lin. Ling Tianho adalah seorang kultivator yang kuat yang ketenarannya hanya nomor 2 setelah Alser. Ada sangat sedikit orang yang layak disebut rekan kultivator olehnya. Pada saat ini, hanya satu ini rekan kultivator dari Ling Tianho mengejutkan pikiran para kultivator sekitarnya. Alser memandang Wang Lin. Dari awal hingga akhir, ekspresinya tidak berubah sama sekali, seolah-olah masalah beberapa bulan yang lalu tidak terjadi. Dia mengangguk sedikit dan perlahan berkata, "Tidak ada salahnya." Mata Wang Lin menyipit saat dia menggenggam tangannya dan menyapa pria tua di atas labu dan wanita parubaya yang cantik. Lalu dia tersenyum pada pria berkulit hitam di kejauhan dan menggenggam tangannya sebagai salam. Pria hitam juga menggenggam tangannya ke Wang Lin, tapi ekspresinya masih dingin. "Semua orang ada di sini, jadi mari kita buka Laut Roh Setan Timur." Alser melambaikan lengan bajunya dan cahaya 7 warna berkumpul untuk membentuk token. Token ini hanya seukuran telapak tangannya, tetapi memberi pancaran 7 warna. Saat penglihatan semua orang kabur oleh cahaya terang ini, token terbang menuju pusaran. Ini bukan pembukaan normal dari Laut Roh Setan Timur, sehingga gelombang kuat yang menarik harta dari mana-mana tidak ada. Sebagai gantinya, saat token jatuh ke pusaran, pusaran terbalik muncul. Pusaran terbalik ini dengan cepat mengembang dan lubang hitam terbuka. Aura dari tanah roh iblis yang familiar dengan Wang Lin keluar dari dalam. Dengan membuka 4 gua surgawi, bisakah gua kelima dibuka? Aku akan pergi duluan dan menunggu kabar baik dari orang lain. Alser ditutupi oleh cahaya 7 warna saat dia memasuki lubang hitam sambil berdiri di Trisula. Tatapan Wang Lin menyapu Trisula. Dia sudah memperhatikan Trisula. Aura yang sudah dikenal darinya membuatnya yakin bahwa ini adalah harta yang disempurnakan oleh Tusi.